Iya, pada topik 6 kali ini kita akan bahas mengenai konsep ataupun keperluan mengenai backup dan recovery dari sebuah database. Untuk terkait database manajemen sesi kali ini. Nah, apa itu backup dan apa itu recovery dan mengapa itu diciptakan atau mengapa itu ada? Sama seperti apapun ya, sama seperti kondisi saat ini ya, dengan semua pekerjaan berbasis IT, semua pekerjaan membutuhkan sistem informasi dan menyimpan data secara digital ya. Kita memperhatikan bahwa data-data yang pernah atau sedang atau telah tersimpan itu sebaiknya tidak akan pernah hilang ya. Kalau bisa ya, tidak akan pernah hilang ya kan. Mungkin dikatakan bahwa riwayat riwayat ya kan? Berarti bukan data yang hilang tetapi data yang sudah lampau. Ya mungkin nanti digunakan untuk berbagai hal ya. Bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, hanya untuk memorium saja, ya, untuk apa ya, melihat riwayat, iya ya, dulu seperti ini, dulu seperti itu. Ya. Jadi pada dasarnya konsep seperti itu tuh ada mata kuliahnya nanti sendiri. Ya. Nah, berarti kuliah kita saat ini, posisi saat ini kita tuh mencoba untuk memitigasi semaksimal mungkin, ya kan, semaksimal mungkin ya apa caranya supaya proses-proses penyimpanan, proses-proses apa namanya pengalokasian data yang ada baik di database tertentu itu dapat eh, terjamin, terjamin apa? Terjamin keamanannya dan andai kata Anda ataupun sistem Anda itu mengalami kerusakan gitu kan ya, dapat dikembalikan atau dapat diperbaiki dengan segera dari sisi waktu dan paling enggak datanya juga kembali semaksimal mungkin. Kita pastilah semua semua apa namanya semua sistem informasi, semua proses kita lihat dari sisi umum saja kayak misalkan dari sisi ketatanegaraan juga ada Badan Khusus untuk Penanggulangan Bencana atau BNPB gitu kan ya. Kita juga melihat database atau sistem informasi itu juga harus memiliki opsi-opsi cadangan, opsi-opsi plan lain, plan B, plan C, plan D, agar andai kata memang tidak bisa kita hindari ya bencana tersebut, ya paling tidak kita dengan mudah, kita dengan cepat untuk merecovery data yang sudah terdampak. Nah, biasanya berbagai macam hal yang kita tidak bisa hindari, biasanya yang pertama kali adalah bencana alam. Ya, andai kata Anda meletakkan rak-rak server di dalam sebuah tempat, di sebuah kantor gitu ya. Ternyata ada gempa bumi, ternyata hujan deras, ya kan, lalu ada apa-apa di ruang servernya sehingga kena air, kena apa, dan lain-lain. Inilah salah satu bentuk nyatanya di bencana alam, gempa bumi, dan lain-lain itu kan juga kerusakan hardware. Itu juga meliputi kerusakan hardware juga. Atau kerusakan hardware lainnya adalah konsleting misalkan. Konsleting terbakar dan lain-lain. Nah ini juga salah satu hal-hal yang perlu kita mitigasi. Bapak, ini kan sudah ada kayak di mall-mall kan sudah ada, atau di kantor-kantor yang besar kan sudah ada fire protection. Jadi ada kebakaran, disemprot air supaya nggak terlalu besar. Iya memang, tetapi kan di dalamnya PC tersebut sendiri mungkin akan mengalami kerusakan, entah itu kabelnya rusak atau bahkan yang dikhawatirkan adalah datanya. Karena data itu tersimpan di dalam hard disk. Penyebab kerusakan lain bisa karena kerusakan software. Bisa tak bisa. Software ini kan suatu alat yang, suatu benda atau suatu produk yang kita tidak bisa kontrol secara apa ya, secara fisik, tangan gitu kan ya. Ya kita harus kontrol dia secara software juga. Dan andai kata PC Anda kena virus dan lain-lain, itu bisa aja merambah ke database. Ataupun kesalahan user. Entah karena dia salah bawa hardware-nya, atau salah melakukan konfigurasinya. Banyak hal. Karena melihat mitigasi-mitigasi seperti itu, ya perlu adanya pertimbangan, perlu adanya plan lain agar Anda sebagai nanti bekerja sebagai DBA, nanti Anda bekerja di suatu perusahaan, Anda itu paling nggak punya wawasan. Dan Anda itu bisa memberikan sebuah strategi-strategi yang menarik, strategi-strategi yang mutakhir,
apabila terjadi bencana tersebut. Apa yang perlu kita pikirkan? Yang pertama kali adalah tipe database-nya. Terus seberapa penting data di dalam database? Ini pertimbangan kedua. Pertimbangan ketiga, seberapa sering database itu mengalami pengubahan. Entah itu pengubahan struktur, entah itu pengubahan data, berbagai hal. Lalu, seberapa lama waktu untuk memulihkan database? Kita tetap harus keep in touch terhadap itu. Kapan waktu terbaik untuk membackup? Dan apakah Anda perlu menyimpan hasil backup secara offsite? Offsite ini adalah sebuah terminologi atau sebuah kata-kata di mana kalian itu menyimpan misal dalam bentuk file, ya kan, bukan onsite. Kalau onsite kan Anda ditaruh di dalam sebuah sistem yang online, berjalan terus online. Kalau offsite ini bisa dikatakan seperti itu. Ini kita harus memikirkan beberapa poin ini. Kita bantu rangkum Anda dengan poin-poin yang ada di sini. Kalau terkait tipe backup, pada kita SQL Server Management Studio atau ya Microsoft SQL Server 2014, 2019 itu kurang lebih sama. Ada beberapa tipe-tipe backup yang ditawarkan. Tipe backup yang pertama kali adalah tipe backup full. Ya, full. Berarti secara kosakata, secara kata-kata, full itu berarti melakukan backup penuh. Definisi penuh ini adalah semua objek, entity, tabel, data, log transaksi, ya kan? Semua objek yang ada di dalam database itu kamu backup. Tentunya kita sudah pasti tahu kalau kita backup full pasti membutuhkan waktu yang lebih lama, itu pasti. Membutuhkan size hard disk ataupun size yang cukup, ya kan, cukup besar gitu maksudnya. Dan lain-lain. Itu sudah otomatis ya, kalian sudah secara logika berpikir, kita sendiri juga harus mengetahui hal mitigasi-mitigasi tersebut. Nanti kita lihat seberapa lama, seberapa cepat dan lain-lain, kita nanti lihat. Lalu yang kedua terkait backup, ya kan, diferensial. Berarti hanya membackup data yang diubah setelah backup terakhir. Berarti apa? Ada beberapa backup. Nanti ini nggak tahu bentuknya backupnya bagaimana, nanti kita lihat bersama ya setelah ini. Backupnya itu bisa per state. Kalau saya ngomong dia bisa per state. Hanya backup yang data diubah saja. Sama dengan kalau kalian pernah mencoba ini ya, Git. Kalau kalian pernah project dengan menggunakan Git, kalian itu bisa mengupload project. Misalkan saya mengubah di dua file, index.php sama submit.php. Padahal di situ ada 100 file. Saya hanya mengubah dua. Pada saat saya upload, berarti yang diupload hanya dua file itu aja. Yang lain karena dia sudah punya flag, dia sudah punya penanda bahwa yang lain nggak diubah kok. Nggak ada perubahan struktur code. Nah ini kurang lebih juga sama. Backup diferensial berarti dia hanya membackup data pada tabel, entah itu pada data yang diubah versi terakhirnya. Jadi kalau datanya tetap, struktur datanya tetap, mungkin akan tidak dijalankan sintaks atau tidak dieksekusi backupnya. Tidak menjadi elemen dari backup, misalkan seperti itu. Backup copy only berguna untuk membuat salinan database untuk tujuan pengujian. Pengujian, Pak? Iya. Jadi sistem informasi ini juga sama ya dengan yang lain-lain, atau database ini, database management system juga sama. Sama seperti software engineering pada umumnya, ada namanya fase testing. Di mana backup only atau copy only ini tujuannya untuk pengujian untuk salinan-salinan database. Ada lagi tab berikutnya adalah backup log transaction. Jadi hanya membackup file log transaksi database. Backup file and file group. Berarti hanya membackup file dan file group yang dipilih oleh database administrator. Berguna untuk melakukan backup pada database yang besar dan untuk tujuannya menghemat waktu. Ada namanya recovery.
Apa Pak bedanya backup sama recovery? Kita lihat nanti ya. Nanti setelah ini kita coba satu-satu. Tipe recovery yang pertama kali adalah simple, yaitu recovery dari poin backup terakhir. Kalau full berarti recovery dari poin waktu awal. Kalau backlog itu didesain untuk mengurangi penggunaan ruang lock, namun tetap mempertahankan fleksibilitas tipe recovery full. Bulk itu apa? Bulk action itu bisa banyak ya. Bulk itu misalkan ada data mahasiswa, saya mau menjadikan mereka itu asisten, saya centang, ada pilihan, itu bulk action. Jadi backlog ini juga sama ya, tujuannya dia mungkin mengeksekusi log yang ada secara ini banyak data. Recovery itu berarti tujuannya kan untuk pengembalian ya, mengembalikan seperti sedia kala. Backup compression, ada fitur namanya backup compression yang digunakan untuk fitur mengkompres, kita press supaya menghemat memori penyimpanannya. Oke, berikut nanti setelah ini kita akan bahas mengenai satu persatu tentang tipe-tipe dan perlakuan yang dilakukan untuk backup.